Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Tujana dengan NIM 92142279. Saya dari kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi regresi sederhana dan regresi berganda untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu regresi sederhana. Regresi sederhana adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel satu dan variabel lainnya. Pada video ini, di materi regresi sederhana, saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19 bagi penerima BPUM di Kecamatan Sipatana yang pada tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh terhadap bantuan modal terhadap pendapatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hipotesis. Sebelum masuk ke pembahasan hipotesis, saya akan menjelaskan apa sih itu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Pada penelitian ini, hipotesisnya yaitu H0, yaitu tidak terdapat pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh terhadap bantuan modal terhadap pendapatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Untuk desain penelitiannya dapat kita lihat pada gambar, yaitu bantuan modal sebagai variabel X dan pendapatan sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke variabel penelitiannya. Sebelum masuk ke variabel penelitiannya, saya akan menjelaskan apa itu variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari dua macam, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang terpengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini sendiri, variabel independennya yaitu bantuan modal sebagai variabel X. Kemudian variabel dependennya yaitu pendapatan sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan definisi operasional variabel. Dapat kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Dengan variabel bantuan modal atau variabel X, menurut Hutahayan, modal adalah uang atau harta benda yang dipakai untuk menjalankan suatu usaha, untuk mencari keuntungan, menambah kekayaan, dan sebagainya. Dengan indikator LN atau logaritma, yaitu jumlah penerimaan bantuan dengan skala rasio. Kemudian dengan variabel pendapatan atau variabel Y, menurut Arif, pendapatan merupakan uang atau material lainnya yang diperoleh dari penggunaan modal atau kekayaan, jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan usaha. Dengan indikator LN atau logaritma natural, yaitu jumlah pendapatan usaha dengan skala rasio. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan objek dari suatu penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh usaha mikro penerima bantuan modal, khususnya yang berkolaborasi di Kecamatan Sipatana berjumlah 108 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini sendiri berjumlah 36 orang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis atau sumber data.
Jenis data terbagi atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Jenis atau sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Teknik observasi dalam penelitian ini berupa lembar yang diberikan kepada penerima BPUM, bantuan bagi pelaku usaha mikro, di Kecamatan Sipatana. Sedangkan teknik dokumentasi pada penelitian ini berupa penerima BPUM, bantuan bagi pelaku usaha mikro. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana sendiri adalah persamaan regresi yang menggambarkan dan menjelaskan satu variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan dengan garis lurus. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Selanjutnya kita masuk ke hasil statistik deskriptif. Dalam tabel kita bisa lihat bahwa statistik deskriptif variabel penerimaan bantuan pelaku usaha mikro memiliki nilai minimum sebesar 14,00 atau sebesar 1.200.000, yakni penerima yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan. Kemudian nilai maksimum sebesar 15,10 atau sebesar 3.600.000, yakni penerima yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Nilai rata-rata terbesar yaitu 14,93 dengan standar deviasi sebesar 0,25. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata penerima bantuan pelaku usaha mikro dapat menjadi representasi yang baik dalam menggambarkan data variabel penelitian secara menyeluruh. Kemudian pada variabel statistika deskriptif pendapatan usaha dapat kita lihat pendapatan usaha pelaku BPUM memiliki nilai minimum sebesar 13,12 atau sebesar 500.000, yakni nasabah yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan. Nilai rata-rata sebesar 14,41 dengan standar deviasi sebesar 0,72. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usaha pelaku BPUM dapat menjadi representasi yang baik dalam menggambarkan data variabel penelitian secara menyeluruh. Berikutnya kita masuk ke hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis di samping, maka dapat disusun persamaan yaitu Y sama dengan min 14,941 ditambah 1,966 ditambah E. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah yaitu nilai konstanta merupakan nilai tetap yang berarti bahwa apabila tidak terdapat pengaruh dari penerima BPUM, maka pendapatan usaha bernilai konstan yakni ln negatif 14,941. Kemudian nilai koefisien regresi variabel X sebesar 1,966 menunjukkan setiap peningkatan variabel penerima BPUM sebesar 1 akan meningkatkan pendapatan pada usaha mikro penerima BPUM di Kecamatan Sipatana sebesar 1,966. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji T atau uji parsial. Berdasarkan hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa T hitung untuk variabel penerima BPUM diperoleh sebesar 5.400.000, sedangkan nilai T tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat bebas N kurang K atau 36 dikurang 2 sama dengan 34 sebesar 2.032. Jika kedua nilai T tersebut dibandingkan, maka nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel, yaitu 5.400.000 lebih besar
dari 2.032, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, uji hipotesis yang kedua yaitu uji determinasi. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat menggunakan nilai R² sebesar 0,462. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 46,2% variabilitas pendapatan usaha mikro pada penerima BPUM di Kecamatan Sipatana, sedangkan sisanya sebesar 53,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan, cara pengelolaan usaha, tingkat pendidikan, dan teknologi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi regresi berganda. Regresi berganda yaitu di mana jumlah variabel bebasnya lebih dari 1. Pada bagian regresi berganda ini, saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik pelaku usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi. Studi kasus pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo dengan tahun penelitian yaitu tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah pengetahuan akuntansi pemilik usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi? Kemudian yang kedua, apakah pengalaman pemilik usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi? Dengan tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi pemilik usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengalaman pemilik usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hipotesis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi. Kemudian H1 terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi pelaku usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi. Kemudian H2 terdapat pengaruh pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dan H3 terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Di sini ada desain penelitian. Kita dapat melihatnya pada tabel yang sudah tersedia, yaitu pengetahuan akuntansi sebagai variabel X1 dan pengalaman pemilik usaha sebagai variabel X2 dan penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke variabel penelitian. Variabel penelitian sendiri terdiri dua macam, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang terpengaruhi oleh variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan akuntansi sebagai variabel X1 dan pengalaman pemilik usaha sebagai variabel X2. Dan variabel
dependen dalam penelitian ini yaitu penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu definisi operasional variabel yang dapat kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Variabel yang pertama yaitu pengetahuan akuntansi sebagai variabel X1. Menurut Destianingrum sendiri, pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang dimiliki oleh pengusaha. Pengetahuan akuntansi pemilik dapat tercermin melalui perilaku pemilik usaha atau manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Pengetahuan akuntansi dapat diidentifikasi melalui pengalaman pemilik pada partisipasinya dalam program pelatihan akuntansi yang pernah diikuti. Semakin baik pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha, maka makin baik pula kemampuan dalam menggunakan informasi akuntansi. Dengan indikator yang pertama pengetahuan deklaratif dan yang kedua pengetahuan prosedural dengan skala pengukuran skala ordinal. Kemudian variabel kedua yaitu pengalaman pemilik usaha sebagai variabel X2. Dengan definisi pengalaman atas informasi akuntansi merupakan pengalaman perusahaan atau manajer dalam menerapkan informasi akuntansi pada usahanya. Menurut Hasibuan bahwa pengalaman merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan. Pengalaman memberikan petunjuk-petunjuk, membantu memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan pada situasi yang ada. Dengan adanya pengalaman ini bisa diminimalisir atas keadaan yang pernah pada masa dilakukan lampau. Dengan indikator yang pertama, pengalaman dalam menyelenggarakan informasi akuntansi, dan indikator yang kedua yaitu pengalaman dalam menggunakan informasi akuntansi dengan skala pengukuran skala ordinal. Dan variabel yang ketiga yaitu penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel Y dengan definisi merupakan proses cara perbuatan menggunakan informasi akuntansi meliputi informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif tindakan. Dengan indikator yang pertama informasi operasional, indikator yang kedua informasi akuntansi manajemen, indikator yang ketiga informasi akuntansi keuangan dengan skala pengukuran yaitu skala ordinal. Selanjutnya kita masuk ke bagian populasi dan sampel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, populasi adalah keseluruhan objek dari suatu penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari objek yang diteliti. Pada judul kali ini sendiri, populasi dalam penelitian ini berfokus pada jenis UKM yang menjadi objek penelitian, yakni pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang mebel yang berlokasi di kota Gorontalo. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 responden. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu mendata keseluruhan populasi yang ada, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 atau populasi kecil. Selanjutnya kita masuk ke jenis data atau sumber data. Jenis data terbagi atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang berasal dari responden, seperti jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada para pengusaha kecil dan menengah yang bersangkutan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei lapangan menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung atau daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya teknik analisis data.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya kita masuk ke hasil statistika deskriptif. Yang pertama adalah statistika deskriptif variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, ditemukan bahwa nilai terendah dari variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 17,00 satuan. Nilai tertinggi yakni 30,00 satuan. Adapun nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 25,33 satuan dan 2,51 satuan merupakan skor variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah, yakni sebesar 84,43% yang berada pada kategori yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo yang menjadi sampel memiliki pengetahuan yang luas mengenai akuntansi, sehingga dalam hal industri mobil melakukan berbagai estimasi dengan sistem akuntansi. Statistika yang kedua yaitu deskriptif variabel pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, ditemukan bahwa nilai terendah dari variabel pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 21,00 satuan. Nilai tertinggi yaitu 45,00 satuan. Adapun nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 36,94 satuan dan 3,92 satuan. Kemudian, variabel pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah terletak pada kriteria yang baik dengan persentase skor sebesar 82,09%. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo memiliki pengalaman yang baik dalam penerapan informasi akuntansi dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian, statistika deskriptif variabel penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, ditemukan bahwa nilai terendah dari variabel penggunaan informasi akuntansi sebesar 36,00 satuan. Nilai tertinggi yakni 52,00 satuan. Adapun nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 45,22 satuan dan 3,29 satuan. Kemudian skor untuk variabel pengguna informasi akuntansi pada penggunaan kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo yakni sebesar 82,22% yang terletak pada kriteria yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, maka model regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan 17,820 ditambah 0,584 X1 tambah 0,227 X2 ditambah E. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah yang pertama, alfa sama dengan 17,820. Nilai konstanta merupakan nilai tetap yang berarti bahwa apabila tidak terdapat pengaruh dari pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah dan pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah, maka penggunaan informasi akuntansi bernilai konstan yakni sebesar 17,820 satuan. Kemudian, nilai koefisien regresi variabel X1, pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 0,854, menunjukkan setiap perubahan variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 1 satuan.
akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah. Untuk usaha mebel Kota Gorontalo sebesar 0,584 kali satuan, dengan asumsi variabel pengetahuan pemilik usaha kecil dan menengah, nilai yang konstan atau ceteris paribus. Kemudian, nilai koefisien regresi variabel X2 atau pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 0,227 menunjukkan setiap perubahan variabel pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah sebesar satu satuan akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah. Untuk usaha mebel Kota Gorontalo sebesar 0,227 kali satuan, dengan asumsi variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah, nilai yang konstan atau ceteris paribus. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji T atau parsial. Pengaruh pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo. Berdasarkan analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 4,992. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 1,989, maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikan pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0,05 atau nilai 0,000 kurang dari 0,05. Maka H1 yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada penggunaan kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo diterima, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo. Koefisien dari regresi untuk pengujian hipotesis pertama yakni positif. Nilai T positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah dengan penggunaan informasi akuntansi pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo. Kemudian yang kedua, pengaruh pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah terhadap penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo berdasarkan analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah sebesar 2,782. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 1,989, maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikasi pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,007 kurang dari 0,05. Maka H2 yang menyatakan bahwa pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada penggunaan kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo. Koefisien dari regresi untuk pengujian hipotesis kedua yakni positif. Nilai T positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah dengan menggunakan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo. Uji hipotesis yang kedua yaitu uji F atau uji simultan. Berdasarkan tabel 11 dapat
nilai F hitung penelitian ini sebesar 23,467 dan tabel pada tingkat signifikan 5% dan DF1 sebesar K sama dengan 2 dan DF2 sebesar N dikurang K dikurang 1 dikurang 85 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 82 adalah sebesar 3,108. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel bebas, pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah, dan pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu penggunaan informasi akuntansi pada penggunaan usaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo. Kemudian uji hipotesis yang ketiga yaitu uji determinan. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, menunda tabel 11 menunjukkan besarnya koefisien korelasi yakni sebesar 0,603. Atau dengan kata lain, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yakni sebesar 60,3%. Kemudian untuk pengujian sebesar pengaruh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat menggunakan nilai R-square. Hasil R-square adalah sebesar 0,364. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 36,4% variabilitas penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah untuk usaha mebel Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh pengetahuan akuntansi pemilik usaha kecil dan menengah dan pengalaman pemilik usaha kecil dan menengah, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.